Bagus, ada lagi? Nah, norma itu adalah bayangkan dunia tanpa aturan itu bagaimana? Kalau kita nggak ada aturan hidup, berantakan kan? Nah, aturan itu seperti kekacauan, ketidakadilan, dan konflik akan mendominasi setiap interaksi. Norma hadir sebagai pagar kasat mata yang menjaga kita semua tetap aman dan saling menghormati. Nah, menjaga keteraturan. Norma menciptakan pola perilaku yang dapat diprediksi dan diterima bersama. Selanjutnya, mencegah konflik. Nah, mencegah konflik itu batasan yang jelas, meminimalkan gesekan antar individu dan kelompok. Nah, selanjutnya yaitu membentuk karakter. Norma menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini dalam diri setiap orang. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian norma tadi. Nah, pengertian norma itu adalah aturan. Siapa tadi yang bilang aturan? Sutri. Nah, benar. Norma itu adalah aturan, kaidah, atau ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Norma berisi batasan dan ekspektasi sosial yang wajib dipatuhi demi terciptanya ketertiban dan keharmonisan. Nah, selanjutnya yaitu sumber norma itu ada agama, ada budaya, hukum, dan hati nurani masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada sifat norma. Sifat norma itu seperti mengikat, baik yang secara formal maupun informal. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama itu norma agama. Siapa di sini yang tahu pengertian norma agama? Kepada Linda? Aturan-aturan norma agama, Bu. Nah, bagus. Kepada Siti? Siapa, Bu? Nah, norma agama itu adalah bersumber dari ajaran dan kitab suci, baik suatu kepercayaan. Ia menjadi pedoman spiritual dan moral yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Nah, sumber norma agama itu seperti kitab suci, hadis, dan ajaran para nabi dan pemimpin agama. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu mencakup seperti ibadah, akhlak, serta larangan perintah dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya yaitu sanksinya. Sanksi norma agama itu seperti dosa, kutukan, atau hukum di akhirat kelak nanti. Nah, selanjutnya yaitu norma kesusilaan. Nah, yang kedua itu norma kesusilaan. Siapa di sini yang tahu arti norma kesusilaan itu seperti apa? Kepada Putri, apa itu norma kesusilaan? Atau bisa berikan sebagai contoh? Norma yang tidak tertulis dalam undang-undang namun sangat kuat memengaruhi perilaku seseorang, Bu. Nah, norma kesusilaan itu adalah penuntutan dari dalam diri. Seperti norma kesusilaan lahir dari hati nurani, dan rasa malu manusia. Ia tidak tertulis dalam undang-undang, namun sangat kuat mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, seperti contoh seperti mengajarkan, membedakan baik dan mana yang buruk. Selanjutnya yaitu mendorong kejujuran dan integritas. Selanjutnya menjaga martabat dan kehormatan diri. Contohnya seperti ini, tidak menyontek saat ujian karena merasa itu salah, bukan karena takut ketahuan. Nah, Ibu mau tanya
Kita videonya ya, Ibu. Ayo, kenapa sih kita harus ikutin banyak aturan di sekolah dan rumah? Itu namanya norma, Bu. Norma itu aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku kita sehari-hari agar tertib. Norma pertama, norma agama. Ini aturan dari Tuhan. Contohnya, kita harus rajin beribadah dan selalu berkata jujur. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, Ayu. Ini norma kesopanan mengatur di kalangan kita. Kita harus menyapa orang dewasa dengan ramah. Loh, norma kesusilaan itu apa, Bu? Itu dari hati nurani, seperti membantu teman yang kesusahan. Kita harus selalu berbuat baik. Nah, yang terakhir adalah norma hukum. Ini peraturan tertulis yang dibuat negara. Contohnya, mematuhi lalu lintas. Lanjutkan ya, Ibu. Iya, Bu. Bapak perhatikan videonya biar paham. Ini ketiga, di norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum harus kita lakukan agar hidup rukun dan damai. Jadi, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum itu penting. Mari kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah contoh dari video norma yang ada dalam kehidupan kita ya, anak. Iya, Bu. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, siapa yang tahu menyebutkan 4 norma yang ada dalam video tadi? Siapa yang tahu? Mbak Iit, coba sebutkan satu norma. Norma agama, Wina? Bu. Ya, norma hukum. Sutri? Norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Satu lagi Putri, norma? Norma kesopanan. Nah, semuanya paham kan dari video pembelajaran yang tadi? Iya, Bu. Siapa? Semuanya itu termasuk adalah norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Paham anak-anak ibu semuanya? Ada yang perlu ditanyakan nggak tentang norma-norma? Tidak, Bu. Nah, baik. Selanjutnya yaitu kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, ibu akan memberikan LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Silakan dikerjakan ya. Ibu membagikan kepada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Satu kelompok 2 orang. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4 ya, Fitri. Silakan dikerjakan ya anak-anak ibu. Jika perlu yang ada yang ditanyakan, silakan tanyakan kepada ibu ya. Iya. Mbak Iin, Oh iya. ada yang perlu ditanyakan? Menghormati orang tua merupakan perilaku sesuai norma. Ini termasuk norma kata ibu, menghormati orang tua. Norma betul? Nah, benar. Gitu juga selanjutnya ya. Iya, Bu. Fitri, Fitri ada yang mau ditanyakan? Yang nomor 5-nya, Bu. 5. Nanti saat makan masuk sikap disiplin itu termasuk norma kan? Oh, kesopanan, Bu. Benar kan? Ya, checklist ya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai ke mana? Berdoa sebelum belajar itu termasuk norma apa? Agama. Nah, terus. Fitri ada yang mau ditanyakan? Mengucapkan salam kepada itu termasuk norma apa? Ada yang udah siap anak-anak ibu semua? Silakan nanti kalau udah siap Anda ke depan ya. Baik, udah siap? Udah, Bu. Terima kasih ya. Bu. Terima kasih. Udah ngumpul kan semuanya? Fitri udah siap? Silakan Anda ke depan ya. Terima kasih Fitri. Silakan maju ke depan, presentasikan kepada temannya satu saja ya. Jangan banyak-banyak. Yang pertama yaitu menghormati orang tua merupakan perilaku sesuai norma. Ya, Yang kedua adalah benar kan? Selanjutnya yaitu membuang sampah sembarangan merupakan perilaku baik. Itu termasuk norma? Benar. Ya, makasih ya Iin. Baik, berarti semuanya udah paham kan tentang norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ada ice breaking 1 ya. Silakan ikuti nanti ya. Anak-anak Ibu silakan perhatikan ke depan ya. Liriknya seperti lirik ampar-ampar pisang. Tahu kan? Ampar-ampar pisang. Jangan lupa asal diingat, jangan
Baik, terima kasih kepada observer. Selanjutnya yaitu pengamat. Kepada teman-teman yang memberikan kritik dan saran, persilakan. Karena kami dari kelompok membahas dari 30. Di sini modul yang dipindah itu sudah bagus. Untuk pelajaran pensusun sudah cukup menarikkan kita struktur, namun terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki dan disempurnakan seperti penyesuaian isi atau pemuat modul, perbaikan pada beberapa soal dan penguatan tingkat dan pembacaan itu agar lebih bervariasi lagi sehingga dapat meningkatkan minat belajar dari pembacaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan kritik dan saran kepada saya. Kedepannya saya akan lebih baik dalam penyusunan modulnya dan penampilan. Baik, sekian terima kasih. Saya ucapkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.